Oke ya, selamat siang. Ini penjelasan tentang yang tadi pagi kita diskusikan di Classroom. Jadi memang Google ini sebagaimana yang mungkin Anda sudah familiar dengan Google ya. Google ini mesin pencari ya, aslinya itu mesin pencari dia itu. Nah, ada beberapa trik untuk memanfaatkan Google ini supaya bisa optimal. Nah, hari ini saya tunjukkan ya sedikit triknya yang bisa teman-teman coba sendiri nanti ya. Bisa menggunakan HP juga karena ini kan aplikasi apa ya, aplikasi bawaan ya. Google ini kan dimanapun kita suruh login gitu ya. Nah ini search engine-nya ada di sini. Ini namanya mesin pencari, jadi kita bisa mencari suatu info misalnya kelautan gitu ya. Nah ini akan muncul seperti ini ya. Tapi seringkali kan kita kalau pengen menyasar info yang spesifik, misalnya saya pengen mencari sumber daya laut misalnya gitu ya. Nah, dia akan muncul banyak sekali karena dia mencari 3 kata. Sumber daya laut, atau mungkin kita buat 2 gini ya, sumber daya laut. Ini sumber daya sendiri, laut sendiri. Nah, ini ada cara untuk menggabungkan kata sumber daya laut ini menjadi satu konteks. Nah, ini cara pertama yaitu menggunakan ini ya, menggunakan quotes. Quotes itu tanda petik atau kutip. Nah, ini ya. Perhatikan ya, ini keluarnya seperti ini, sumber daya laut ya, sumber daya laut. Kalau kita klik seperti ini menggunakan quotes, maka yang keluar adalah, nah perhatikan, yang keluar beda ya dengan yang tadi ya. Ini jadi satu. Nah, seperti ini. Ini bisa Anda gunakan saat Anda mencari satu konteks yang spesifik ya. Misalnya tugas apa gitu ya. Biota laut gitu ya. Karena ada biota sendiri, laut juga sendiri. Dua-duanya bisa di search di Google. Nah, cuma kalau kita pengen menjadi satu, nah misalnya biota laut gitu ya, ya sudah kita gunakan kutip seperti ini. Dia akan langsung muncul biota laut bergandengan ya, biota laut. Itu gunanya berbeda dengan kalau kita menggunakan biota laut saja, maka ya muncul biota, bahkan ada yang bisa-bisa, tapi memang juga ada yang bersatu juga ya, karena kan random ya ini ya, isinya kan banyak sekali. Tapi biasanya nanti mulai halaman kedua mulai pisah-pisah nanti ya. Biota ini laut ya, laut. Nah, ini mah lautan ya, lautan ya. Ya, ya ini laut saja gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan quotes, maka yang muncul menjadi satu. Oke, ini sudah cukup jelas ya. Pertama menggunakan quotes. Oke. Nah, cara kedua adalah menggunakan, ini yang sering digunakan saja ya, itu adalah menggunakan strip ya. Jadi hanya kita pengen mencari biota saja. Kita pengen cari biota. Nah, ternyata si kata biota ini biasanya bergandengan dengan laut, misalnya biota laut gitu ya. Nah, biota, mungkin hanya salah ini biota laut gitu ya. Nah, cuma kita cuma pengen nyari biota saja. Tidak ingin mencari yang biota laut. Nah, kita bisa gunakan tanda strip ini kalau kata yang tidak ingin kita munculkan. Ya, biota laut. Kita nggak mau ini muncul. Ngapain saya nggak nyari biota laut gitu ya. Saya mencari biota. Lalu saya coba enter. Nah, kalau seperti ini, maka dia akan fokus ke biota, bahkan sampai biota internet saja muncul. Nah, ini ya biota. Tidak ada biota laut. Lautnya tidak muncul. Jadi kalau di sini ada laut gitu ya, langsung dihilangkan oleh dia, oleh si Google. Oke ya, ini biota laut. Ini menggunakan strip ya. Yang lain lagi adalah menggunakan yang namanya til. Til itu logonya seperti ini ya. Ini. Ya. Ini digunakan untuk mencari sinonim yang Google kenali ya. Biota laut. Ya mungkin kalau ini jelas ya. Biasanya digunakan untuk kata atau kalimat yang maknanya beragam. Jadi bisa berbagai sinonim ya. Kalau ini kayaknya spesifik, jadi nggak akan keluar banyak ya. Ya keluarnya biota laut biasa.
computer. Tapi kalau kita mencari apa ya contohnya ya? Cari apa riset. Kalau ini satu kata biasanya langsung keluar ya. Nah, ini mencari kata yang banyak sinonimnya atau padanan katanya. Misalnya apa namanya? Kalau kita mau ini ya, kursus kursus gitu. Kursus menyelam. Nah, ya kalau ini kan kita mencari kursus nih ya, tapi memang ini kata yang gampang sih. Dia munculnya kursus. Tapi mungkin nanti dia juga akan muncul pelatihan. Nah ini ada ya, sertifikasi. Ya, ini kan padanan kata yang lain dari kursus. Kursus supaya dapat sertifikat, betul kan? Lalu ada juga ini sentra selam, biasa ini ya kita bermitra dengan ini ya, kebetulan muncul. Nah, sekolah selam, kursus menyelam. Jadi tempat latihan diving. Jadi kursus ini dia akan mencari kata yang serupa. Dalam hal ini dia mencarinya sertifikasi, latihan, ini juga sertifikasi, gitu ya. Tidak harus katanya kursus gitu. Menyelam. Kita juga boleh gabungkan dengan kursus menyelam apa Yogyakarta gitu ya. Nah ini nanti yang kita quotes ini bisa nggak ya? Nah menyelam, nah ini mungkin nggak ada konteks penyelamnya atau menyelam atau kursus gini aja ya, kursus selam Jogja. Ini kalau misalnya dia ada kata ini, dia akan muncul. Nah ini ya, selam Jogja. Ini kursus, pelatihan atau kursus, dia akan mencari sinonimnya. Yang ini dia akan mencari kata selam Jogja. Selam Jogja. Selam Jogja. Itu ya. Tuh, kursus itu menggunakan apa namanya? Menggunakan tilde ya, menggunakan tilde. Oke. Ada lagi menggunakan bintang ini ya. Huruf bintang. Ini untuk mengisi satu frase kalimat yang kita nggak tahu lengkapnya gitu kan. Misalnya kita punyanya Indonesia tumpah darah misalnya. Saya kurang tahu juga nanti munculnya apa ya. Kita coba ya. Kita beri ini. Nah, dia akan muncul sesuatu di sini yang umum ditulis oleh di internet ya, yang muncul di internet apa saja. Nah, ini ternyata ini melengkapi ya, tanah tumpah darah. Indonesia adalah tanah tumpah darah. Jadi dia Google ini mencari apa ya, semacam frase di dalam di antara dua kata atau satu kalimat ini. Nah, seperti ini ya. Ini Indonesia dan tumpah darah. Indonesia dan seluruh tumpah darah. Nah, kita kan tadi nggak nulis ini kan. Nah, dia akan diisi oleh Google. Ya, oke. Very good ya. Ada lagi tadi ya, sudah saya beri contoh dengan menggunakan ini, titik 2. Ini digunakan untuk mencari tahun yang berkisar di antara dua rentang tahun yang berbeda. Tapi kita lupa, ini tahun berapa ya kira-kira, misalnya flu Spanyol. Nah, itu kan antara tahun ya 1000 sampai 2000 ya, antara tahun 1900 sampai tahun 2000 ya. Tapi kita lupa pastinya, kita beri titik 2. Istilahnya antara ini dia di mana? Tanggalnya ada di mana? Dia spesifik mencari angka atau tanggal. Nah, ini ya, muncul di antara ini. Nah, ini ya. Terus Spanyol muncul, tahunnya muncul. Jadi dia yang di highlight ini adalah tanggal atau tahun di antara dua angka ini. Boleh juga seperti ini. Rupiah, 5.000 rupiah. Ini coba ya, kalau untuk ini bisa nggak? Nah, ini ya. Ini nilai tukar rupiah antara 14.000, 15.000 gitu ya. 15.000 gitu kan. Kebetulan dia angkanya di sini ya. Kalau saya tulis 20.000 ya. Nah, 15.000 yang keluar. Dia mencari angka yang paling akurat.
sesuai dengan konteks yang kita cari, seperti ini misalnya. Oke ya. Apalagi? Itu sudah, quote sudah, apalagi tadi ya? Kita lihat di catatannya. Oh, ekstensi ya. Tanda bintang sudah, itu sudah. Oh, or ya, or ya. Oke, tadi kelewat ya. Nah, kalau or itu dia akan mencari dua hal yang berbeda, tapi dia akan memunculkan dua-duanya. Jadi misalnya konteksnya berbeda ya. Jadi misalnya konteksnya Jakarta or Jogja. Dia akan mencari berita tentang atau apapun tentang Jakarta dan apapun tentang Jogja. Ini dia Jakarta. Tapi ada juga nanti berita atau mengenai ini Jogja. Nah, airport Jogja. Jadwal Jakarta, jadwal Jogja. Dua-duanya muncul. Karena or ini artinya atau. Jakarta atau Jogja, dua-duanya dia akan mencari dan akan menampilkan seluruh hasil dari dua ini. Makanya hasilnya sekitar 929 juta hasil pencarian. Ya, kita bandingkan kalau kita cari Jakarta saja berapa. Nah, lebih banyak yang tadi ya, karena dua-duanya memiliki berita yang berbeda atau website yang berbeda. Kenapa nih? Oh, dia mengira kita robot ya. Oke, nah ini 71 juta. Kita ya hasilnya ya. 91 sekian, tadi tambah 7 juta ini, 71 juta ini hasilnya adalah total yang tadi kita lihat di sebelumnya tadi. Total halaman. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah ekstensi. Jadi kalau kita mencari, misalnya saya ingin mencari tentang sumber daya laut ya. Kalau gini kan ada di berita, ada yang apa ini artikel, ya ada jurnal juga sih, ada blog dan sebagainya. Tapi misalnya kita disuruh mencari jurnal ilmiah atau tulisan ilmiah. Nah, biasanya tulisan ilmiah itu kan bentuknya kan PDF ya. Nah, PDF ya. Nah, kita cari saja, kita berikan ekstensinya. Maka dia akan, Google ini akan memprioritaskan jenis PDF dalam pencariannya. Wah, langsung ketemu semua jurnal. Ini kebetulan jurnal. Jadi kalau nanti teman-teman ada semua, wah, kita cari jurnal tentang topiknya misalnya tentang terumbu karang misalnya gitu ya. Nah, nggak usah susah-susah. Terumbu karang PDF. Yep, publication, PDF. Ya, PDF. Sudah, download, Anda sudah mendapatkan referensi yang, banyak sekali. Ya. Jadi kalau tugas dan Anda suruh mencari sumber, terus Anda masih mengeluh, susah nggak dapat sumber yang ilmiah, wah itu berarti Anda salah memanfaatkan Google ini. Mesti Anda nyarinya gini ya. Kalau gini coba. Nah, keluarnya Wikipedia, gitu kan. Walaupun Wikipedia juga bukan berarti Wikipedia itu salah ya, tapi tidak bisa dijadikan acuan utama karena dia adalah merupakan kumpulan orang banyak yang mengarang suatu atau menulis suatu artikel. Takutnya ada yang kurang tepat, itu aja sih. Tapi kalau kita bisa menggabungkan dengan yang lain, nah sumber yang lain bisa. Nah ini perhatikan ya, nggak semuanya jurnal, belum tentu semua jurnal. Kadang ada yang berupa blog, berupa tulisan, artikel website dan sebagainya ya. Tapi kalau ini umumnya saya bilang ya, mungkin nanti ada yang bukan juga, tapi umumnya jurnal. Yes. Ini yang paling sering saya pakai untuk mencari bahan tulisan ilmiah gitu ya, menggunakan ini. Jadi nanti kalau teman-teman Anda sudah angkatan lebih tinggi lagi, Anda sudah mendekati skripsi, this is the way to search in Google. Jadi Anda tidak harus kebingungan, kok saya nggak dapat bahannya Pak? Biota laut misalnya gitu ya, saya nggak dapat bahannya, wah kayak sekali, yang mana nih yang, nah ini gini saja, cara publication, jurnal ilmiah. Nah begitu ya, itu nanti mungkin masih banyak lagi ya seharusnya yang bisa dilakukan oleh Google, tapi yang saya ketahui dan pernah saya coba itu ya beberapa hal ini. Nah nanti jika ada yang mau menambahkan juga boleh, silahkan. Anda bisa mencoba dulu atau Anda punya trik yang lain bisa dibagikan di kelas ini ya, biar semuanya punya bekal yang
cukup buat nanti kalau Anda mau nyari tugas kan dan sebagainya ya. Karena ini kan masa kuliah online ini intinya mencari bahan menggunakan internet ya. Jadi silahkan Google dimanfaatkan mumpung dia apa ya, ya gratis ya. Ini kita bisa mencari info secara gratis di mana-mana ya. Jadi manfaatkan teknologi ini supaya bisa kita gunakan sebaik mungkin. Oke, mungkin begitu ya yang bisa saya sampaikan, singkat saja ya, tapi semoga bermanfaat. Oke, terima kasih atas atensinya dan selamat siang. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan.